Oke, bagi yang belum upload mohon disegerakan ya. Mohon disegerakan yang sedang proses upload. Mohon disegerakan. Oke, buat yang belum mohon disegerakan ya. Yang belum disegerakan. Yang belum upload disegerakan uploadnya. Screen aku udah kelihatan. Sudah ya? Oke. Oke, kita bahas mulai dari nomor satu ya. Yang belum segera ya, yang belum diupload segera ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Kita mulai pembahasannya. Nomor satu, nomor satu ini kan tentukan semua bilangan bulat n agar bentuk 2n kuadrat plus 3n plus 1 per n plus 3 itu merupakan bilangan prima. Ingat tadi bilangan prima itu yang punya bilangan prima itu secara definisi bilangan yang punya dua faktor saja. Punya dua faktor. Dan dia didefinisikan sebagai bilangan yang lebih dari satu ya. Bilangan prima itu lebih dari satu dan punya dua faktor. Jadi kalau negatif bukan prima ya, negatif bukan prima. Kemudian artinya kita mau bentuk 2n kuadrat plus 3n plus 1 ini dibagi, ini kan harus bulat ya. Jadi kita mau bentuk yang bagian atas itu muncul n plus 3-nya. Di sini kita punya 2n kuadrat, ya kan ya. Berarti kita bisa munculkan 2, kan ini 2n kan biar gini ya. Nah, kita bisa munculkan ini, gitu kan ya. Tapi kalau munculkan ini, kita kan dapatnya 2n kuadrat plus 6n. Padahal kita
Wifi-nya di... Oke, screen-nya udah kelihatan sekarang? Udah, oke. Maaf ya, ada kendala sedikit. Kemudian aku lanjutin. Nah, ini kan kita punyanya jadinya 2n, padahal kita punya kan 3n ya. Berarti dari 2n kuadrat plus 6n biar jadi 3n, kita perlu kurangkan dengan minus 3n. Terus ini kan kita masih punya plus 1 ya. N plus 3. Kemudian yang 3n-nya, yang minus 3n, kita mau ubah juga. Kan kalau minus 3n, kita bisa jadikan minus 3n plus 3 gitu kan. Tapi kalau ini, itu kita jadi punya minus 3n minus 9. Jadi, padahal kita di sini punyanya plus 1. Berarti biar jadi plus 1 dari minus 9, kita tambahkan 10 ya. Berarti ini jadi 2n, n plus 3, dikurangi 3 kali n plus 1 ditambah 10. Sorry, ini n plus 3 ya, n plus 3. Kemudian berarti ini kita punya 2n min 3, n plus 3 per n plus 3 plus 10 gitu ya. Berarti ini jadinya 2n min 3 kita bisa pecah per n plus 3 ditambah 10 per n plus 3. Sehingga kita punya 2n min 3 ditambah 10 per n plus 3. Begitu. Nah, bentuk ini harus merupakan bilangan prima. Harus prima. Kan untuk menjadi prima harus bulat dulu kan ya. Nah, agar bulat berarti di sini juga harus bulat. Nah, ini harus bulat. Jadi, selain 10 per n plus 3 itu harus bulat, bentuk 2n min 3 ditambah 10 per n plus 3 ini juga harus prima gitu ya. Nah, sekarang kita data kemungkinan-kemungkinannya. Di sini kan n plus 3 berarti harus faktor dari 10 gitu ya. Berarti n plus 3-nya di sini harus faktor dari 10. Faktor dari 10 itu kan ada 1, 2, 5, sama 10. Mungkin yang negatif juga min 1, min 2, min 5, sama min 10. Dari sini berarti kita cek kan nilai dari 10 per n plus 3. Kalau n plus 3-nya 1, 2, 5, dan seterusnya. Berarti ini kan nilainya kan 10 bagi 1, 10. Yang ini 5, ini 2, ini 1. Terus ini min 10, min 5, min 2, min 1. Terus dari sini berarti kalau n-nya n plus 3 itu kita bisa dapat n. Berarti kita kurangkan 3 gitu ya. Berarti kita dapatkan n-nya itu min 2, min 1, 2, terus 7, min 4, min 5, min 8, min 13. Berarti nilai 2n min 3-nya bisa kita dapetin. Kalau n-nya min 2, berarti 2n min 3-nya kan 2n min 4, min 3, min 7. Min 2, min 3, min 5. Terus 4 min 3, 1. 14 min 3, 11. Min 8, min 3, min 11.
min 13, ini min 19, ini min 29. Berarti nilai dari 2N min 3 ditambah 10 per plus 3, berarti kan nilai yang sebelah sini ditambah sebelah sini gitu ya. Kita dapatkan ini 3, 0, 3, 12, terus ini min 21, min 18, min 21, terus min 30 gitu ya. Nah, dari sini ternyata yang prima itu hanya ada dua, yang ini dan yang ini. Terus di sini kan diminta N-nya itu bulat, oh. N-nya pokoknya bulat. Nah, dari kemungkinan ini, kemungkinan N-nya yang bulat kan, ini dua-duanya bulat ya. Jadi, dua-duanya solusi. Jadi, solusinya di sini, solusinya, solusinya eh, minus 2 dan 2. Begitu, ini untuk nomor satu. Nomor satu begini. Ada pertanyaan dulu untuk nomor satu? Scroll ke atas lagi, oke. Ini, oke. Ada lagi yang mau bertanya dulu mungkin? Untuk nomor satu, masih aman? Oke, masih aman ya, masih aman. Terus, nomor dua, diketahui X bilang bulat di mana bersisa 3 jika dibagi 8, bersisa 5 jika dibagi 15. Jika nilai X-nya 2000, nilai X terkecil yang mungkin adalah X-nya lebih dari 2000, X terkecil yang mungkin. Nah, ini berarti kan kita punya X itu bersisa 3 kalau dibagi 8, X-nya bersisa 5 kalau dibagi 15. Nah, cek ini kan FPB-nya 8 sama 15 itu kan 1. Berarti kita bisa gunakan Chinese Remainder Theorem itu ya. Di sini kan kalau Chinese Remainder Theorem kita butuh A1, A2, B1, B2, M1, M2, sama M besar. M besarnya 8 kali 15, berarti 10, 120 ya, 120. M1-nya misalkan yang 8, M2 yang 15, berarti A1-nya 3, A2-nya 5. Kita cari B1 dan B2. Berarti di sini yang satu dulu, yang B1 dulu. Berarti kan M per M1 kali B1 itu harus 1 modulo 8. Berarti 120 per 5 B1 itu 1 modulo modulo 8. Kok per 5 per 8 ya, sorry, kok per 5 per 8 ya, per 8. Jadi ini 120 kan 15 ya, 15 B1 1 modulo 8. Nah, 15 ini kan kalau di modulo 8 kan min 1 ya. Berarti ini min B1, dia itu 1 modulo 8. Berarti B-nya kita kalikan dengan min 1. Berarti jadi min 1 mod 8. Jadi B2-nya min 1 ya. Kita dapat B2-nya min 1. Kemudian yang yang kedua. Berarti di sini M dibagi M2 dikali B2 itu harus 1 mod 15
Berarti ini 120 per 15, B2 kongruen dengan 1 mod 15. Berarti 8 B2 kongruen 1 mod 15. Nah, mungkin ini kita kalikan 2 biar jadi 16 B2. Ini kalikan 2 mod 15. Nah, 16 sendiri itu kan 1 ya kalau modulo 15 ya. Nah, berarti di sini dapat B2-nya itu 2. Sudah, berarti X0-nya X0-nya itu sigma M besar per MI AI BI. Berarti 120 per 8 A1-nya kali 3 B1-nya min 1. Terus 120 per 15 kali A2-nya 5. Ini 2 ini ya. Berarti ini 15 kali min 3. 128 kali 10. Min 45 tambah 8. 35. Berarti X0. Tentunya ini dalam modulo 120 ya. Berarti X0-nya 0-nya itu 35 ditambah 120 kali sesuatu. Katakanlah kali C. Ini harus lebih dari, berarti 120 C harus lebih dari 2000 kurangi 35 alias 1965. Nah, C-nya berarti harus lebih dari 1965 bagi 120. Ini kan kalau dibagi sekitar berapa? 120 kan 1200, sisanya 765. 76 berarti itu 720 ya, 16. 16 koma sekian. Berarti C terkecil di mana C-nya bulat ya? Kan C-nya bulat ya. Maka C terkecil adalah 17. Sehingga X terkecil itu 35 tambah 120 kali 17. 35 kali, ditambah 120 kali 17, 1200 kali 70. Ya, 840. Berarti 2040 ya. 2040. Jadi 2075. Begitu ini untuk nomor 2. Ada yang mau ditekan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditekan dulu, Pak. Nah, ini untuk mencari apa ya? Kan ini kan mencari Excel-nya kan kemarin tidak bisa pakai cara yang manual ya, alternatif ya. Jadi kita punya tadi kan X-nya itu 3 mod 8, terus X-nya 5 mod 15. Berarti ini di sini X itu bisa dinyatakan sebagai 8 kali sesuatu ditambah 3. Masukkan ke halaman berikutnya. Berarti 8A plus 3, 5 mod 15. 3-nya dipindah ruas, berarti 5 min 3, 2, modulo 15. Terus ini kita kali 2 masing-masing. Jadi ini 16A, 4 mod 15. Kemudian
16 sendiri itu kan ya kalau di modul 16 ya, di 4 15. Sehingga A itu bisa aku nyatakan sebagai 15 kali sesuatu ditambah 4. Sehingga X-nya 8 kali 15 kali sesuatu ditambah 4 tambah 3. Di 35B, 32 tambah 3. Sorry kok 35, 120 ya. 120B, 120B ditambah 35. Itu ya. Sama ini untuk mencari X0-nya. Untuk mencari X0-nya bisa pakai manual yang begini. Setelah itu kita analisa secara sama X0-nya yang tadi ya, biar dapat X0 terkecil lebih dari 2000. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih aman? Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Selagi belum ada yang tanya, aku lanjutin dulu. Terus di sini kita punya kan nilai dari 2X kan, itu kan 2 kali mutlak X ditambah pecahan X gitu. Kok mutlak floor X ditambah pecahan X gitu ya. Jadi 2 kali floor X tambah 2 kali bagian pecahan X. Kita tahu bagian pecahan kalau dikali 2 rentangnya antara 0 sampai 2 ya. Nah, berarti ini kalau kita floor, kita punya 2 kali floor X ditambah 2 kali pecahan X. Karena ini 2 kali floor X berarti bisa keluar dari floor 2 kali pecahan X. Nah, perhatikan karena nilai 2 pecahan X antara ini 0 sampai 2 ya. Berarti dia tuh bisa bernilai kalau kalau di floor kan bisa bernilai 0 atau 1. Nah, di sini perlu kita pecah kasus ya. 2 kali itu jadi kasus 1 ketika floor dari 2 kali pecahan X itu masih 0. Jadi ini masih di rentang 0 sampai 1 atau pecahannya itu rentangnya masih 0 sampai setengah. Kasus 1. 0 sampai setengah. 0-nya masuk ya. Jadi di sini berarti ini floor X ditambah floor 2X itu masih floor X ditambah 2 kali floor X. Sama dengan 12. Berarti 3 kali floor X 12. Floor X-nya 4. Jadi di sini X-nya itu yang floor-nya 4. Dan bagian pecahannya antara 0 sampai setengah. Jadi kan dapetin kita kan floor X-nya itu antara setengah sampai 0. Kita tambahkan floor X ini kurang dari floor X plus pecahan X kurang dari floor X plus setengah. Nah, floor X tadi kan nilainya 4 ya. Ini plus 4 kurang dari sama dengan ini itu X, ini itu 4 plus setengah gitu ya. Jadi di kasus 1 solusinya 4 sampai 4 setengah atau 9 per 2 gitu ya. Kayak gitu. 4-nya masuk ya. Di sini 4-nya masuk ya. Karena bisa kok bagian pecahannya bisa. Ini kasus 1. Kemudian kasus kedua itu ketika eh, 2 kali pecahannya itu antara 1 sampai 2. Atau dengan kata lain, nilai ini tuh nilai pecahannya itu antara setengah sampai 1. Akibatnya floor X
ditambah floor dari 2x itu sama dengan floor x ditambah 2 kali floor x ditambah 1, ini harus 12. Berarti kan 3 kali floor x itu 11. Jadi floor x-nya itu 11/3. Nah, ini kan tidak mungkin ya, karena kan floor x harus bulat. Ini 11/3 bukan, jadi ini tidak mungkin. Jadi di sini tidak ada solusi. Sehingga solusi yang hanya yang di sini saja ya. Jadi solusinya dari 4 sampai 9. 4-nya masuk. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan dulu, mulai sampaikan. Bilangan bulat A itu dikatakan lunglai kalau digit penyusunnya merupakan bilangan genap. Digit penyusunnya merupakan bilangan genap. Tentukan banyaknya bilangan lunglai 3 digit yang habis dibagi 4. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 4, ciri bilangan gitu ya, ciri bilangan habis dibagi 4 itu 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Gitu ya. Jadi di sini karena yang lunglainya 3 digit, ya, artinya kemungkinan di sini ada 04, 08, 12, gitu ya. Semua kelipatan, betul ya. Oh ya, 00, 00 bisa ya, 00 kan. 0 juga habis 4 ya. Jadi 04, 00, ini 16 dan seterusnya. Di mana ini kan artinya kan kita cari kelipatan 4 yang dari 100. Ya kan ya? Banyak kelipatan 4 yang kurang dari 100. Nah, banyaknya itu ada, kemarin kan banyak kelipatan 4 yang kurang dari 100 itu dari, berarti banyaknya ada 2. Kemudian untuk yang depan ini kan sembarang, pokoknya genap ya. Kemungkinannya ada 2, 4, 6, 8. Nolnya nggak boleh. Karena kalau di depan 0 nanti jadi 2 digit ya, bukan jadi 3 digit. Sehingga total bilangannya, kalau total bilangan, banyak bilangannya ada 4 kali 25. Ada 100. Begitu. Ini untuk nomor 4. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 4. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Tapi satu. Oh iya ya. Oh ya, terima kasih. Ingat ininya ya. Berarti ini eh, nggak benar-benar sih ini, Billy. Jadi kan
digit-digit penyusunnya merupakan bilangan genap. Jadi digit penyusunnya itu genap semua ya. Jadi 16 itu juga nggak boleh karena ada satunya. Betul. Berarti ini nanti aku rapi. Berarti ini 0 masuk 0 genap. Ini makanya kan data 00, 04, 08. Terus kita punya 06, 02. Enggak, 06, 06. Terus kalau 2 berarti ada 20. Terus ada 24, 28. Terus yang 4 ada 40, 44, 48, 60, 64, 68. Terus 80, 84, 88. 0 tuh genap ya. Kan bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2 ya. 0 kan habis dibagi 2. 0 itu bilangannya tidak positif, tidak negatif. Oh, ini ya, eh, tolong diinikan ya. Kan kalau terhadap positif, terhadap positif negatif, kalau kalau konteksnya bulat, kalau konteksnya bulat ya, nah, kalau konteksnya bulat, bulat, 0 itu bukan positif, bukan negatif. Tapi kalau konteksnya ganjil genap ya, itu kan konteksnya sudah keterbagi. Genap itu kan diartikan sebagai bilangan bulat yang habis dibagi 2, gitu ya. Bahkan bilangan negatif pun itu juga ada yang genap ya. Jadi negatif pun itu juga disebut dengan genap. Contoh bilangan negatif yang genap 2, -4, -5, sorry, -6. Tapi kan kalau bilangan kan nggak mungkin negatif. Makanya kita ambil yang positif dan nol gitu. Nol pun masuk nol ya. Begitu gitu ya. Jadi kalau dalam konteks bilang bulat, nol itu netral. Nah, dia tidak bekerja. Tapi kalau konteksnya dia bilangnya bilang genap, genap yang genap itu bulat, yang habis dibagi bilangnya bilang bulat ya. Jadi boleh negatif, boleh nol, boleh positif ya. Tapi karena ini konteksnya digit bilangan, jadi yang negatif tidak kita bisa diabaikan kalau yang negatif. Nah, nol perlu dikonsider gitu ya. Oke? Oke. Jadi di sini ini aku ralat ya berarti ini banyaknya ada, oke, ada 1, 2, 3, 4, 15 ya, 15. Terus untuk yang ratusannya hanya ada 4 karena nol nggak boleh di depan. Karena kalau nol di depan jatuhnya 2 digit. Karena kita dimintakan 3 digit ya. Jadi di sini berarti harusnya 4 kali 15 ya. Atau 60. Gitu ya. Oke. Ini untuk nomor 4. Silakan kalau ada yang mau ditekan dulu. Nomor 4. Nomor 4 kalau ada yang ditekan dulu. Oke. Selagi belum ada pertanyaan, aku lanjutkan dulu.
Oke, di sini kita punya floor tambah Y. Y itu kan bisa kita nyatakan sebagai floor Y ditambah pecahan Y ya, sama dengan 5,31. Jadi di sini diperoleh pecahan Y-nya adalah 0,31. Mau nggak mau ya, karena kan di sini floor X sama floor Y bulat. Satu-satunya yang bagian pecahan hanya ini saja. Satu-satunya yang pecahan. Jadi mau nggak mau yang 0,31 punyanya pecahan Y. Terus kita punya X plus floor 2Y itu sama dengan 8,62. Ini kan, bentar kalau kita lihat. Nah, ini kan X itu kan bulatnya X ya, floor X ditambah bagian pecahan X ditambah bulatnya 2Y. Itu harus 8,62. Secara sama di sini pecahan tuh hanya punyanya ini saja. Berarti nilainya harus yang 0,2 mau nggak mau itu punyanya pecahannya X. Gitu. Terus kita pandang di sini kan ada floor 2Y ya. Kan berarti kan di sini ada tiga makhluk ya. Ada X, ada Y, ada 2Y. Nah, ada X, ada Y, ada 2Y. Kan mungkin akan agak ribet ya kalau terlalu banyak benda. Jadi kita jadiin satu gitu ya istilahnya ya. Nah, kita tahu Y 2 kali Y itu kan 2 kali floor Y ditambah 2 kali pecahan Y. Nah, pecahannya kan 0,31 ya. Berarti jadinya 2 kali pecahannya itu 0,62. Berarti kalau di floor kan, floor dari 2Y itu, jadi kan floor dari 2Y, sorry, 2 kali Y ditambah 0,62. Floor 2 kali Y itu kan bulat, jadi bisa dikeluarkan floor dari 0,62. Nah, 0,62 kalau difloorkan kan 0. Berarti sama dengan floor dari 2Y. Sehingga di sini kita punya persamaan pertama, floor X tambah floor yaitu 5. Persamaan kedua, floor X ditambah 2 kali floor yaitu, dari sini kita gunakan substitusi eliminasi dapat floor Y-nya 3, terus floor X-nya 2. Sehingga nilai dari 2 kali floor X plus Y ditambah floor 2X ditambah floor 2Y. Itu sama dengan 2 kali floor, berarti ini 3,31, 2,62. Bener ya? 2,62 benar. Ditambah floor kali 2 kali 2,62 ditambah 2 kali, oh 2Y-nya tidak. 2 kali 3,31. Berarti ini sama dengan kali floor 5,93 ditambah dari 5,14 floor dari 6,62. Berarti 2 kali 5 tambah 5 tambah 6. Berarti 21. Gitu ya. Ini untuk nomor 5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nomor 5.
Floor X Florie dapat dari mana, Kak? Floor X Florie dari yang pertama. Ini. Ini kan floor X tambah Florie, dan bulatnya berarti 5. Gitu. Terus ini yang kedua kan X, sorry, ini yang dari floor X ditambah floor 2Y. Nah, floor X, floor 2Y itu berarti 8. Terus tadi floor 2Y-nya itu sama 2 kali floor X. Jadinya dapat samaan yang di sini. Begitu? Kak, dapat 3,31 dari mana? 3,31. Oh, ini kan pecahannya Y-nya kan 0,62. Per Y-nya, pecahan Y-nya 0,31. Terus dapat bulatnya Y 3. Bulatnya X 2. Itu. Berarti X-nya kan bulatnya 2, pecahnya 2. Kalau Y bulatnya 3, hanya 31. Gitu. Begitu? 5,93 itu dibulatkan menjadi 5 ya, Kak. Kan ini fungsi floor ya. Fungsi floor itu kan bulat ke bawah. Kan fungsi floor itu artinya dibulatkan ke bawah kan. Bilang bulat terbesar yang lebih kecil. Jadi komanya berapapun bulatinnya ke bawah kalau fungsi floor. Oke. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu. Nomor satu. Kalau yang mau bertanya lagi bisa langsung disampaikan di kolom chat. Selagi belum ada yang tanya, aku lanjutkan dulu. Kemudian ini diberikan dua bila positif. Bila positif AB, FPB A dengan 3612, FPB AB-nya 4, KPKA 36252, KPKA dengan B3. Nah, di sini kan kita punya hubungan kemarin ya, FPB dikali KPK itu sama dengan mutlak dari A kali B. Nah, mungkin di sini kita lakukan terhadap yang 36 dulu. Yang pertama FPB A36, KPK A36 itu A dikali 36. FPB-nya 12, 252. Terus A-nya kan bilang bulat positif. 36 itu positif, jadi hasil kalinya pasti positif. Makanya mutlaknya bisa hilang. Berarti A-nya sama dengan 12 kali 252 dibagi 36. Berarti A-nya, ini nggak coret, berarti 3, 252 bagi 3, 24, 80, 12, 84. Dapat A-nya 84. Kemudian secara sama, berarti FPBAB, A-nya tadi 84, dikali KPK AB, A-nya 84, itu sama dengan 84 B. B-nya kan positif, juga positif, hasil kerjanya juga positif. Jadi mutlaknya boleh hilang. FPB-nya 4, KPK-nya 336, berarti B-nya 4 kali 336 bagi 84. Berarti ini cepat 21, 3 dan bagi 21, 210, berarti 100, 210, 90, 126, berarti 16 ya, 16, B-nya 16. Itu udah berarti A kuadrat min B kuadrat kan A min B A plus B gitu ya. 84 plus 16, 84 min 16. Berarti 100
kali 74 kurang 6, 6.800. Begitu. Ini untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, belum ada. Kalau ada mau tanya nomor 1, boleh ditanyakan dulu. Ada aku lanjutin ya. Kalau oke, di sini kan kita lihat eh, kan R plus 20/100, R plus 21/100 ini kan setiap ini kan ke sini kan yang di dalam nya ya. Itu kan nambahnya cuma 0,01 ya. Nambahnya 0,01, nambahnya 0,01 ya. Jadi kan kenaikan bilang bulatnya itu kan gitu ya. Mas riskan tuh maksudnya bukan riskan ya. Eh, kemungkinannya kecil untuk naik naik jadi bulat berikutnya kan ya. Nah, maksudnya enggak. Jadi kalau kita punya 5,93, kalau ditambah 5 0,1 kan jadi 94, 95 gitu kan ya. 96 gitu. Jadi kemungkinan ini tuh nilai bulatnya sama gitu ya. Kemungkinan ini nilai bulatnya sama gitu ya. Jadi kita lihat, tapi bisa jadi ketika ditambah 0,01 dia sudah jadi bulat berikutnya gitu ya. Nah, kita mau cek apakah ini tuh semuanya bulatnya sama. Kalau nggak sama, dia tuh mulai berubah di yang keberapa gitu kan ya. Jadi kan andaikan semuanya bulatnya sama gitu ya. Sama semua sampai yang paling belakang. Ini misalkan kita A gitu ya. Berarti mutlak R plus 20/100 ditambah 21/100 sampai 27/100 itu sama dengan, kan ini ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 8 ya. Dari 8 kali A sama dengan 156. Di sini berarti A-nya 156/8. Berarti berapa nih? 156 dibagi 8, nilainya 20 kan nggak ya? 19. 19, tapi lebihnya 19, lebihannya 4 ya. 4. Berarti di sini nggak mungkin sama. Karena ada, ini kan ada, kalau ini bulat semua, andai kan bulatnya sama semua, itu ada lebihan, dapat A-nya tuh jadi tidak bulat. Berarti kan di sini bulatnya nggak sama. Kalau kita lihat di sini, kan kelebihannya 4 ya. Artinya di sini 4 bilangan terakhir itu bilangan bulatnya sudah A+1 gitu kan ya. Ya kan ya. Berarti kan di sini 4 bilangan terakhir, berarti yang R27, R26 gitu kan ya. Sampai, bentar, ini tidak mungkin. Karena A-nya harus bulat. Maka didapat 4 bilangan terakhir yang berarti 27, 26, 25, sama 4. Itu A+1 gitu. Gitu ya. Kalau dia sudah ganti bulat berikutnya. Dimana kalau yang R20/100 sampai yang R23/100 itu masih A gitu ya.
Berarti di sini kan dapat, nanti ini ada 4 juga ya. Berarti dapat 4A ditambah 4A plus 1 itu 156. Berarti 8A plus 4, 156. Terus 8A-nya 152, A-nya 19. Berarti di sini kita dapatkan nilai dari, kan nilai dari R plus 23 per 100 itu kalau diflorkan kan 19. Berarti rentangnya antara 19 sampai 20. Tapi R plus 24 per 100 itu kan jadi 20 ya. Berarti kalau diflorkan tuh 20, rentangnya antara 20 sampai 21. Dari sini kita kalikan 100 semua. Berarti ini 100R, 100R ditambah 23, ini 2000. Yang sini 2000 itu kurang dari sama dengan 100R plus 24, 2100. Terus ini berarti kita kurangkan 23, kita punya 1800, 80 berarti 77 sampai 1977. Yang di sini kita punya 1970. Kurangi 24 ya, berarti 76, 100R sampai 2076. Nah, ini kan harus memenuhi keduanya, jadi kita iriskan. Ya kan ya, kan kalau kita iriskan kan di sini 1877, ini 1977. Kemudian yang ini 1976 sampai 2076. Berarti kan kalau diiriskan, nah irisannya kan yang di sini ya, kita. Jadi diperoleh 100R itu rentangnya antara 1976 sampai 1977. Nah, jadi kalau diflorkan itu jadinya 1976. Kayak gitu. Ini nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan nomor 2. Ada pertanyaan nomor 2. Belum ada. Kemudian nomor 3. Oh, udah 9.30. Kita mau istirahat dulu. Nanti lanjut 3 nomor berikutnya dilanjutkan setelah istirahat. Atau mau kita bahas sekarang terus baru istirahat. Bahas sekarang ya. Bahas sekarang. Yang lain ada yang keberatan? Kalau istirahatnya agak mundur. Sekarang ya. Oke. Ada yang keberatan? Kalau ada yang keberatan ngomong aja ya. Gas ya. Oke. Berikutnya nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini kan berarti kan nomor 3 diminta agar 3B-1 dibagi A-1 dan A-1 bagi B-1 itu bulat ya. Berarti di sini didapat B-1 tuh habis membagi A-1 dan A-1 habis membagi 3B-1. Kita punya sifat transitif ya. Akibatnya B-1 harus habis membagi 3B-1. Ini artinya apa? Ya artinya
Artinya, oh, nah, berarti 3B-1 dibagi B-1 itu juga harus bulat. Nah, ini kan kalau kita kan 3B-1 kan kita buat jadi 3B-1 plus 2 gitu ya. Karena kan di sini kita punya 3B-3, biar jadi min 1 ditambahkan 2. B-1. Berarti ini sama dengan 3B-1 per B-1 plus 2 per B-1. Jadi dia 3 plus 2 per B-1. Nah, ini harus bulat. Biar bulat, berarti ini yang di sini juga harus bulat. Sehingga kemungkinan untuk B-1, kemungkinan B-1-nya ada faktor-faktor dari 2. Jadi 1, 2, min 1, min 2. Itu ya. Kalau gitu, nilai dari 3B-1-nya. Oh, kalau gitu nilai dari B-nya kan, B-nya berarti bernilai, nambahin 1 ya, berarti ini 2, 3, 0, sama 1, gitu ya. Nah, di sini terus dilihat, kan di sini diminta pasangan bulat ya. Nah, ini kan mintanya pasangan bulat positif. Berarti A dan B-nya harus keduanya bulat positif. Jadi di sini yang tidak bulat positif boleh langsung kita abaikan. Nah, sekarang kita consider yang cuma yang bulat positif aja. Kita dapat B. Nah, kalau kita dapat B berarti nilai 3B-1-nya berapa? Ini itu ya. Kalau B-nya 2, 3B-1 berarti 5. B-nya 3, 3, 9, 8. Nah, ini berarti kita cari A-1 agar B-1 habis membagi A-1, tapi A-1 juga habis membagi 3B-1. Di sini kan B-1-nya 1, 3B-1-nya 5. Berarti A-1-nya bisa 1, bisa 5, bisa min 1, min 5. Kalau untuk yang 8, dia ini kan B-1-nya 2, 3B-1-nya 8. Berarti bisa 2, 4, 8, sama yang negatif. Nah, berarti nilai A-nya, kalau A-nya 1 berarti ini 2, 6, 0, min 4. Terus ada 3, 5, 9, min 1, min 3, sorry, ini min ya. Berarti min 7. Nah, kan minta A-nya juga negatif, berarti yang yang kita consider yang positif-positif aja. Gitu. Udah deh, berarti dapat dapat pasangannya, yaitu ada ketika B-nya 2, A-nya 2, A-nya 6. Ketika B-nya 3, A-nya 3, A-nya 5, sama A-nya, oh kebalik ya nulisnya ya. Kebalik nulisnya, sorry. A, B kan dimintanya ya. Berarti 22, 62, 33, 53, 93. Kayak gitu. Pertanyaan kan banyaknya berarti ada 5 ya. Jawabannya ada 5. Gitu, ini untuk nomor 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Untuk nomor 3. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke. Yang dia A, 4 cari dari mana? Ini, karena kan kita harus, kan ini kan kita sudah punya B-1 sama 3B-1. Gitu kan. Kalau B-1-nya 1, ketika 1 ternyata dapat 3B-nya 5, 2, 8. Kan di sini kan kita harus cari B-1 yang habis membagi A-1. Terus A-1 harus habis membagi 3B-1. Berarti kan A-1-nya ini faktor dari 5. Ya kan ya, faktor dari 5. 1, 5, min 1, min 5. Tapi yang harus habis dibagi 1. Kan gitu kan, A-1-nya. Begitu juga untuk yang 8. Faktor dari 8 itu kan aslinya ada 1, 2, 4, 8, min 1, min 2, min 4, 8. Tapi kan di sini B-1-nya 2 ya.
Kan nggak mungkin 2 habis membagi 1. Karena kan 1 lebih kecil, makanya ini kita anulir gitu. Makanya dia mulainya startnya dari 2, 4, 8 kayak gitu. Ada 3, ini ada 6 kemungkinan gitu. Oke, terus yang ini tidak memenuhi. Oke. Kemudian yang mau tanya lagi silakan ya, langsung aja disampaikan di kolom chat. Selagi belum ada, aku terusin. Ini. Nah, di sini kita di sini kan eh, M pangkat 7 bersisa 13 dibagi 35 ya. Berarti di sini kita mau cari, kan di sini kan jawab. Di sini kan kita punya Euler dari 35 itu kan 35 kali 1 min 1/5, 1 min 1/7 ya. Berarti kan 35 kali 4 kali 6 per 35. Berarti 24 ya. Nah, berarti kita mau arahin, aku tuh mau cari M pangkat 7 itu harus aku pangkatin berapa biar nanti tuh dia jadi M. Kalau modulo 35 gitu. Karena kan kalau berdasarkan teorema Euler, berarti di sini kita dapatkan M pangkat 24 itu 1 kalau modulo 35. Gitu. Berarti aku mau cari di sini M pangkat 7 pangkat X yang dia tuh berarti kan kalau dibagi 24 sisanya 1. Jadi 24 kali sesuatu tambah 1. Biar nanti M pangkat 24A-nya jadi 1 dikali M gitu. Idenya ke sana. Nah, Kak, siapakah X-nya? Berarti kan kita mau cari 7X, dia tuh yang 1 kalau modulo 24 gitu. Nah, ini cari aja. Yang pertama boleh ditebak aja, tebak aja. Atau boleh pakai Euclid ya. Kalau mau Euclid boleh. Jadi kalau 24 itu kan 7 kali 3 plus 3. Terus 7 itu 3 kali 2 plus 1. Nah, ini kan sudah 1 ya FPB-nya ya. Berarti di sini, ini kan 3 itu 1 kali 3 plus 0. Jadi udah berhenti ya. Jadi kita sudah dapat ini. Startnya dari yang FPB-nya. Berarti 1 itu 7 dikurangi 3 kali 2. Kemudian 3-nya diganti 24 min 7 kali 3 kali 2. Berarti ini ada min 24 kali 2 minus minus plus 6 berarti 7 kali 7. Jadi di sini 7 kali 7 itu 24 kali 2 plus 1. Jadi di sini X-nya itu 7 ya. Nah, ini mau aku pangkatin 7. Berarti di sini M pangkat 7 itu mau aku pangkatin. Ini kan 13 ya. Nah, modulo 35. Berarti M pangkat 7 dipangkatin 7. 13 pangkat 7 mod 35. Nah, seperti yang tadi ini kan 7 pangkat 7 kan 49 ya. Berarti ini tuh M pangkat 24 pangkat 2 dikali M gitu kan ya. Nah, ini itu 1. Menurut teorema Euler tadi, dia kan 1 ya. Berarti ini sisa M aja. M-nya 13 pangkat 7 mod 135. Mod 35. Nah, sekarang kita tinggal cari 13 pangkat 7 mod 35 itu berapa.
Ini kan kebetulan pangkatnya kecil, boleh langsung dicari 13 pangkat 7 berapa, terus dibagi 35 hasilnya berapa gitu boleh ya. Atau boleh kita pecah. 35 ini kan 5 kali 7 ya. Nah, kita punya sifat kalau 5 dan 7 itu faktornya, berarti M itu juga 13 pangkat 7 mod 5. Dia juga 13 pangkat 7 mod 7. Nah, di sini M itu kan 13 kalau di mod 5 itu kan 3 ya. Mod 5. Terus kita pecah ini kan 3 pangkat 2 pangkat 3 kali 3. 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kali 3 mod 5. 9 kali 3 itu 27. Sorry, pangkat 3 ya. Pangkat 3, sorry. Pangkat 3. Nah, 9 itu kan 1 ya kalau min 1 ya kalau modul 3 ya. Jadi min 1 pangkat 3 kan min 1. Min 1 kali 3 minus 3. Minus 3 kalau dipositifin jadi 2. Kemudian kalau yang pangkat 7, yang mod 7, 13 itu kan kalau di modul 7 kan 13 sendiri itu kan konkuren dengan min 1. Berarti ini min 1 pangkat ganjil min 1. Kalau dipositifkan 6. Gitu. Nah, sudah berarti ini di sini kan M-nya 2 mod 5, berarti M itu 2 kali sesuatu, sorry, 5 kali plus 5 kali sesuatu plus 2. Masukkan ke sini berarti 5A plus 2 itu 6 mod 7. Berarti 5A-nya 4 mod 7. Ini kita kalikan 3, 15. Kali 3, 12. 15 sendiri kalau modulo 7 kan sisa 1 ya. 12 kalau modulo 7 sisa 5. Jadi A itu 7 kali B ditambah. Masukin ke sini berarti jadinya 35B 25 tambah 2. 35B tambah 27. Alias ini tuh kongruent dengan 27 kalau modulo 35. Jadi sisanya 27. Begitu. Ini untuk nomor 4. Gitu ya. Jadi biasanya teknik ini aku gunakan kalau misalkan modulonya itu angkanya susah dihitung gitu ya. Nggak susah dihitung. Besar terus tapi dia punya faktor-faktor. Jadi aku pecah faktor yang relatif prima 5 dan 7 gitu ya. Terus aku cari masing-masing di setiap modulnya, terus nanti aku gabungin lagi pakai Chinese Remainder Theorem. Atau karena ini cuma 2 jadi langsung aku manual aja. Kayak gitu. Kebetulan ini